Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan kesenjangan ekonomi dalam bentuk minimnya lapangan pekerjaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Kisha. Nama aku Amel. Nama aku Raya. Saya Zakira Talita Ramadhani. Saya Cendela Putri. Dan anggota kami yang berhalangan hadir yaitu Wanda. Selamat menyaksikan. Nah, dari yang pertama kami akan menjelaskan pengertian dari minimnya lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja artinya jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia itu nggak sebanding sama butuhnya orang yang banyak pengen kerja. Misalnya ada 1.000 orang yang pengen pekerjaan, cuman ada beberapa perusahaan yang buka 100 lowongan aja. Jadi sisanya nggak sebagian tempat kerja. Nah, kondisi seperti ini membuat banyak orang menjadi pengangguran, padahal banyak dari mereka itu sudah siap untuk bekerja. Nah, kondisi seperti ini disebabkan karena yang pertama, perkembangan ekonomi yang lambat, dan yang kedua, perusahaan banyak yang tutup, dan ketiga, keterampilan calon pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Intinya, kurangnya lapangan kerja bikin saingan buat dapetin pekerjaan makin ketat. Dan banyak orang akhirnya nunggu lama untuk bisa bekerja atau bahkan bisa terpaksa kerja di bidang yang bukan ahlinya. Nah, di sini kami akan membahas tentang penyebab minimnya lapangan pekerjaan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin lambat. Ekonomi negara tumbuhnya pelan, sedangkan orang yang ingin bekerja semakin sedikit. Akibatnya, pekerjaan baru yang tersedia jadi lebih sedikit dan gak cukup untuk semua orang. Yang kedua, kesenjangan keterampilan. Banyak orang punya kemampuan yang gak cocok sama kebutuhan perusahaan. Misalnya, lowongan butuh orang yang bisa komputer, tapi banyak pencari kerja yang belum punya skill itu, biasanya karena pendidikan atau pelatihannya yang kurang. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi ini membuat pekerjaan digantikan oleh mesin atau robot. Jadi orang yang dulu kerja di bidang tersebut bisa kehilangan pekerjaan dan perlu belajar keterampilan baru. Yang terakhir ada faktor lain yaitu krisis ekonomi, PHK, kurangnya informasi lowongan pekerjaan, dan kebijakan pemerintah tertentu juga dapat membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang dampaknya. Nah, dampaknya ada dua, yaitu dampak secara langsung dan dampak sosial dan ekonominya. Tapi kali ini aku bakal jelasin dampak sosial dan ekonominya. Yang pertama, yaitu meningkatnya kriminalitas kebutuhan, di mana ekonomi yang mendesak ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup. Yang kedua, yaitu ketidakstabilan sosial dan politik. Rasa ketidakpuasan masyarakat ini akibat pengangguran dan kesenjangan dapat memicu protes dan ketegangan sosial. Yang ketiga, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya pekerjaan yang layak berarti potensi tenaga kerjanya ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak langsung dari kondisi ekonomi yang sulit. Yang pertama yaitu meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Terbatasnya lapangan pekerjaan dapat meningkatkan pengangguran massal serta kemiskinan. Yang kedua yaitu ketimpangan pendapatan. Terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam seperti masyarakat yang memiliki pekerjaan yang tetap dapat memiliki pendapatan yang layak. Namun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap hidup dalam kesulitan ekonomi. Yang ketiga yaitu hilangnya skill atau keterampilan. Ketika seseorang lama tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan, ia dapat kehilangan kesempatan untuk mempraktikkan skill yang dia miliki, sehingga adanya penurunan atau hilangnya skill yang dia miliki. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you and